94,1 FM radionya orang Madura, sahabat Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Salsabila. Di program Salsa Talk Show kita kembali, sahabat Salsabila. Seperti biasa di hari Kamis, sahabat Salsa, kita akan menandakan salah satu narasumber atau bintang tamu kita untuk memberikan sebuah inspiratif dan edukatif kepada masyarakat di Kabupaten Sampang. Artinya, sahabat Salsabila, memang setiap program salah satu tuh ini memberikan nuansa baru untuk sahabat Salsabila, memberi pelajaran baru terkait beberapa hal yang perlu diketahui oleh sahabat Salsabila. Hari ini, sahabat Salsabila, kita sudah kedatangan cowok ganteng di studio Salsabila FM, asli Surabaya. Jangan ngira asli Madura atau asli Sampang, aslinya Surabaya, sahabat Salsabila. Kita hari ini akan mengangkat sebuah tema yang bisa sedikit, sahabat Salsabila, ini perlu digarisbawahi. Artinya ini sangat penting untuk keseharian sahabat Salsabila, apalagi sahabat Salsabila yang sudah berkecimpung di dunia perekonomian. Kita sengaja datangkan sahabat Salsabila. Beliau adalah salah satu pegawai perbankan atau Bank Jatim Kabupaten Sampang. Dengan tema yang kita angkat ini, sahabat Salsabila, peran perbankan dalam mendorong ekonomi kreatif dan berkelanjutan. Sebelum kita membedah tema yang kita angkat untuk salah satu show di hari ini, kita sapa dulu nih, sahabat Salsabila. Ada Mas Alam Kurniawan. Beliau adalah pimpinan bidang kredit Bank Jatim Cabang Sampang. Selamat pagi menjelang siang, Mas Alam. Selamat pagi. Saya panggil Mas apa Bapak ini? Bebas. Bebas ya? Bebas. Tapi kalau Bapak ini terlalu tua. Boleh panggil Mas. Panggil Mas saja ya, karena sangat muda kayaknya ini. Terima kasih. Saya panggilnya juga Mas Isro berarti ya? Mas saja, kalau Oke. Bapak terlalu tua. Siap. Karena anak masih 2. Ada rencana nambah berarti Mas? Kalau istri cuma 1. Oh, baik. Iya. Oke, kabarnya gimana hari ini, Mas Alam? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Di suasana yang di luar cukup mendung nih, sahabat Salsabila. Kemarin atau tadi malam ini sempat hujan. Berarti Kabupaten Sampang ini dingin, dan mungkin lebih dingin nanti ketika Mas Alam memberikan beberapa materi, artinya memberikan edukasi terhadap masyarakat terkait masalah kredit atau perekonomian kreatif di Kabupaten Sampang dan berkelanjutan. Ini menjadi tantangan tersendiri buat sahabat Salsabila pasca Covid nih kayaknya, Mas Alam. Beberapa masyarakat khususnya di Kabupaten Sampang, mereka juga untuk menata perekonomian sendiri atau individu atau umum, ini kayaknya sangat sulit banget sekali di Kabupaten Sampang. Mungkin pada umumnya di Indonesia pasca benturan Covid-19 ini semuanya amburadul. Artinya schedule yang sudah tertata bertahun-tahun dibentur Covid ini hilang. Makanya ada Sampang Kreatif atau ekonomi Sampang Kreatif ini menjadi nuansa baru di Kabupaten Sampang. Nah, peran dari perbankan terhadap perputaran ekonomi di Kabupaten Sampang ini sangatlah penting dan mungkin tidak bisa dipungkiri lagi, sahabat Salsabila. Kita coba ke Mas Alam. Mas Alam, berbicara umum ketika melihat perekonomian di Kabupaten Sampang, itu secara umumnya gimana, Mas Alam? Terima kasih Mas Isro. Ya, sebelumnya saya sapa dulu boleh ya? Boleh, Buat boleh sahabat Salsa. Sahabat Salsa ya. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat pada Amin, pagi ya hari ini. rabbal alamin. Ya, jadi memang menurut saya pribadi melihat perekonomian terutama di Kabupaten Sampang ya, sesuai dengan topik yang kita bahas pada pagi hari ini. Oke, ya. Memang setelah COVID saya rasa pandemik itu berdampak secara endemik ke seluruh sektor. Betul. Baik itu perekonomian terutama, kemudian itu akan berdampak juga kepada tingkat kesejahteraan masyarakat pastinya. Jadi di sini memang peran serta kami perbankan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui dari hal perekonomian tentunya ya. Jadi ekonomi kreatif di sini memang adalah suatu konsep di mana sektor ekonomi itu mengedepankan kepada ide kreatif, gagasan yang kedepannya harapannya bisa menambah nilai atau value terhadap produk yang mereka kerjakan. Artinya
para pelaku-pelaku bisnis yang era sekarang ini disebutnya para pelaku ekraf ya, ekonomi kreatif. Nah, itu kan memang mereka mengedepankan kepada Inovasinya ya. Inovasi supaya tidak monoton karena era digitalisasi sekarang sudah semakin meningkat. Betul. Nah, kita sebagai pelaku usaha tadi juga dituntut dan itu menjadi menjadi secara tidak langsung budaya baru kepada dari masyarakat, sehingga kami dari pihak perbankan pun juga harus kita juga berinovasi, kita berinovasi juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di sini kami juga mensupport dari para pelaku ekonomi kreatif tersebut, terutama kaitannya dengan kita memberikan produk dan layanan perbankan yang sifatnya juga mulai ke arah berbasis digitalisasi, seperti itu, transaksi keuangan dan sebagainya. Itu akan mempermudah para pelaku ekonomi kreatif untuk melakukan usahanya tersebut. Di Sampang nih, Mas Alam, berbicara ekonomi kreatif, ini ketika dibandingkan Mas Alam di Sampang ini sudah berapa tahun? Sebenarnya saya ini orang baru tapi produk lama, Mas Isro. Orang baru produk lama ya? Ya, kebetulan dulu saya di Sampang itu mulai tahun 2008. 2008, kemudian saya diberi amanah sampai sekitar 2019. Saya pindah ke Surabaya, kemudian 11 tahun ya? 11 tahun, hampir 11 tahun di Sampang. Kemudian saya kembali lagi ke sini sekitar bulan Mei kemarin. Jalan 2 bulan. Ya. Nah, dari situ saya udah ngelihat ada perubahan yang lumayan signifikan sih untuk Kabupaten Sampang. Benar. Terutama jalan di utama protokoler untuk alun-alun Trunojoyo itu udah yang sebelumnya belum ada. Betul. Itu udah jadi ikonik sekarang ya. Itu menjadi Sampang kreatif. Iya, itu salah satu dalam hal desain ya. Dan sekarang yang kita bicarakan ini ekonomi kreatifnya. Betul. Melihat 2 bulan terakhir Mas Alam ada di Sampang. Ini kalau gambaran secara umum menurut Mas Alam, sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Sampang ini bagaimana? Yang pasti ada perkembangan ya dari sebelumnya yang saya tadi sudah ceritakan, karena ada pengalaman sebelumnya di Kabupaten Sampang. Di tahun ini sudah mulai jelas ada banyak perubahan ya, terutama dari sektor kuliner, fashion, kemudian desain yang tadi saya sampaikan itu saya rasa juga termasuk kategori ekonomi kreatif. Karena desain alun-alun yang notabene tadi kalau saya lihat itu karapan sapi kan ikonik ya. Ikoniknya tradisional Madura ya. Betul, itu menggambarkan Madura sekali dan itu mempunyai nilai terhadap ekonomi kreatif tadi yang sudah sempat saya sampaikan. Dan untuk kuliner udah semakin banyak inovasinya. Dan sudah digitalisasi sudah. Sekarang pesan udah by phone, transfer. Nah, itu adalah salah satu yang perkembangan yang luar biasa untuk Kabupaten Sampang. Mas Alam nih, inovasi dan kreatif itu tergantung dari individu pedagang masing-masing untuk memberikan daya tarik kepada konsumennya. Nah, di sini sektor perbankan, kenapa harus perlu ikut berperan untuk mendorong ekonomi kreatif? Apakah perlu banget disupport oleh perbankan, atau ketika hanya berjalan sendiri para pedagang itu tanpa adanya support dari perbankan terkait ekonomi kreatif, ini akan berjalan apa enggak, Mas Alam? Menurut saya peran perbankan di sini benar-benar dibutuhkan, signifikan karena pelaku ekonomi kreatif mayoritas mereka masih baru, artinya startup ya. Startup yang mayoritas memang masih butuh dukungan keuangan dalam artian permodalan. Nah, di sini peran serta perbankan, kita berkolaborasi dengan para pelaku ekonomi kreatif, kita memberikan bantuan permodalan agar mereka bisa semakin percaya diri untuk mengembangkan produk-produk mereka. Seperti itu. Dari hal permodalan juga kita mempunyai produk dan layanan perbankan yang itu sangat dibutuhkan untuk era digitalisasi seperti ini, karena untuk pembayaran, memudahkan transaksi keuangan para pelaku ekonomi kreatif tentunya. Artinya memang peran perbankan ini tidak bisa dipungkiri, sahabat Salsabila. Ketika sahabat Salsabila ingin mengembangkan sebuah usahanya dengan ekonomi kreatif, artinya
ini harus kolaborasinya dengan perbankan, Mas ya. Iya, benar. Apalagi sistemnya kita sudah digitalisasi semua ya. Artinya ketika kita meskipun berdagang dari rumah, digitalisasi tetap jalan, ya kita santai aja. Kita bisa meraup keuntungan, artinya bisa menjual apa yang kita akan jual atau dagangannya kita. Inilah sahabat Salsabila yang dimaksud ekonomi kreatif. Nah, Mas Alam, ini peran apa saja mungkin program atau produk perbankan yang selama itulah mendukung pelaku usaha kreatif di Kabupaten Sampang? Mungkin ada beberapa program-program yang memang disuguhkan kepada para pedagang yang dalam ruang lingkup ini bisa menyokong ekonomi kreatif itu. Ya. Tentunya tadi untuk program atau produk tentunya ya. Kalau kami dari Bank Jatim kita punya produk baik itu dari sisi tabungan, kemudian kita juga memiliki J-Connect Mobile. J-Connect Mobile. Jadi Mobile, itu ya J-Connect Mobile itu adalah salah satu cara, istilahnya suatu fitur yang kami punya di handphone untuk sahabat Salsabila ya. Untuk sahabat Salsabila mungkin nanti bisa memanfaatkan fitur yang kami miliki yaitu J-Connect Mobile. Itu bisa mempermudah transaksi pembayaran untuk supaya sahabat Salsa ini bisa melakukan transaksi dimanapun. Jadi sekarang ini tidak harus antri di kantor perbankan, misalkan mau transfer, mau melakukan pembayaran bisa lewat kris. Nah, itu adalah salah satu program selain juga tentunya ketika sahabat Salsa sudah memiliki usaha kemudian ingin mengembangkannya lagi, kami pun juga memiliki produk yaitu untuk pembiayaan perkreditan. Nah, di situ kami bisa memberikan support dalam bentuk dukungan keuangan kepada para pelaku ekonomi kreatif agar mereka bisa mengembangkan produknya dalam kurun waktu yang jangka panjang seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan begini, ketika berbicara masyarakat yang ingin mengembangkan ekonomi kreatif, apakah itu masuk UMKM? Termasuk. Jadi para pelaku UMKM itu kan secara global kita istilahkan adalah pelaku UMKM ya Mas Isro ya. Tapi untuk pelaku ekonomi kreatif sendiri ini menurut saya pribadi itu lebih kepada spesifik khusus karena di era yang digitalisasi sekarang para pelaku usaha dituntut untuk bagaimana mereka bisa melakukan ide-ide kreatif mereka berinovasi agar produknya itu bisa diterima dan layak jual istilahnya layak jual sehingga pasarnya juga tidak akan turun dan ekonomi juga semakin meningkat. Seperti itu. Jadi memang UMKM itu adalah salah satu secara generalnya, secara khususnya adalah para pelaku ekonomi kreatif. Memang saat ini menurut saya masih didominasi oleh kaula muda ya, para pelaku ekonomi kreatif ya. Betul. Karena mereka lebih melek terkait digitalisasi. Tapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan bagi para pelaku UMKM yang sudah cukup lama berkecimpung di bidang usaha, mereka bisa ini juga sih bisa mengikuti harus zaman sekarang. Betul, dan itu harus sebenarnya. Tapi terkadang ketika berbicara mindset itu sulit, Mas Alam. Betul, itu tantangannya. Tantangannya itu. Iya. Nah, itu yang nanti sahabat Salsabila. Ada kita akan tanyakan juga nih sahabat Salsabila. Nah, ini bentuk apakah memang ada bentuk pembiayaan khusus atau skema kredit yang diperuntukkan untuk UMKM itu, Mas Alam? Kalau dari perbankan kami ya, ada namanya KUR, Kredit Usaha Rakyat, dan juga ada produk-produk pembiayaan lainnya, baik dari itu segmennya yang super mikro hingga retail bahkan sampai ke korporasi. Itu jadi benar-benar kita kawal bagaimana dari para pelaku usaha ini dari sektornya mulai mereka kecil sampai tumbuh menjadi menengah, kemudian jika nantinya mereka sudah memiliki perusahaan, nah itu pun juga bisa ada sektor pembiayaan yang bisa kami tawarkan kepada mereka. Perbedaannya antara mikro dan yang lain itu apa sih, Mas Alam?
Perbedaannya dari yang pertama gini, kalau misalkan kita lihat itu kalau yang super mikro super mikro itu kita memang kawal dari mayoritas usaha yang masih startup ya Pak ya, yang baru berjalan sekitar 6 bulan. Nah itu sudah bisa kita kita kawal apakah usaha ini layak atau tidak. Tentunya kami memiliki regulasi ya. Yang artinya nanti pun kami akan menganalisa produk dan kelayakan usaha dari para pelaku ekonomi kreatif. Nah, nanti dari sisi plafon atau pinjamannya pun bertahap. Jadi ada yang super mikro itu hingga sampai 10 juta, kalau yang mikro hingga 100 juta. Kemudian kur kecil itu sampai dengan 500 juta. Di atas itu kita juga ada Jatim Retail, itu ada hingga miliaran tentunya, sampai menengah, dan korporasi itu nanti sampai ratusan miliar, itu kami pun ada. Oh gitu, bisa ya? Bisa. Tapi kalau kita lihat dari sisi potensi yang ada di saat ini, memang kita kan kawalnya untuk yang startup itu ya memang di layaknya atau pantesnya sih di kur tadi ya, karena itu memang menarik buat para pelaku usaha yang memang baru mulai menjalankan bisnisnya. Oke, selama ini yang paling banyak kur ya? Kur paling banyak. Untuk super mikro itu? Super mikro itu lumayan, tapi belum begitu antusias sih kalau saya lihat dari, terutama kita bahas di Kabupaten Sampang. Ya, di Kabupaten Sampang ya. Sebenarnya di sini adalah potensi. Betul. Dari super mikro itu sebenarnya kita bisa berkolaborasi juga. Artinya dari pelaku usaha dan juga sektor yang tadi perbankan tawarkan, supaya mereka bisa istilahnya meningkat dari taraf perekonomian mereka sendiri maupun dari lingkup usahanya semakin berkembang. Atau mungkin masih belum banyak yang mengetahui kalau ada program super mikro itu? Ya, sebenarnya sudah kami sosialisasikan sebenarnya, hanya mungkin masyarakat atau pelaku ekonomi kreatif belum berani kalau menurut saya. Ya, belum berani, tapi tidak ada salahnya nanti mungkin bisa berinteraksi lebih lanjut kepada kami jika memang ingin tahu lebih dalam terkait produk tersebut. Nanti kami akan edukasi seperti itu. Artinya kan gini, ada beberapa relasi saya atau teman saya, mereka hanya tahunya kur gitu. Dan saya kan sempat tanya begini kan, usaha kamu itu apa? Saya masih mulai usaha, artinya kita usaha kecil-kecilan dulu loh. Kok langsung ambil kur gitu. Itu nggak terlalu membebankan. Artinya pendapatan kamu ini kan masih bisa dikatakan belum stabil juga kan gitu. Kok langsung berani ngambil kur gitu. Ya kan katanya kur yang paling itu. Ya mereka kan hanya taunya kur gitu. Karena memang itu program dari pemerintah juga. Jadi memang dikhususkan kepada para pelaku usaha dengan memberikan suku bunga yang cukup kompetitif seperti itu. Kalau yang lain selain kur untuk suku bunganya sama ya. Kurang lebih relatif sama, kami punya produk, jadi tidak terlalu signifikan perbedaannya. Hanya saja kalau misalkan kur ini kan ada regulasi-regulasi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah, kami pun juga tidak bisa mengintervensi gitu kan, karena memang ini program khusus dari pemerintah. Tapi kami pun juga punya produk internal yaitu Jatim Mikro. Nah, Jatim Mikro juga ada. Jadi karena kalau kur itu misalnya sudah pernah mendapatkan kur, nah itu belum tentu bisa mendapatkan lagi. Jadi memang ada kuota yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ketika para pelaku usaha ini masih ingin mengembangkan usahanya tersebut, nah kami punya produk Jatim Mikro tadi. Jatim Super Mikro? Bukan, kredit Jatim Mikro. Gitu. Kredit Jatim Mikro. Atau KJM biasa kami sebut. Itu estafet ya? Maksudnya estafet gimana nih? Artinya ketika saya ngambil pengambilannya ada waktu penentuan bulan, kalau jangka waktu ada. Super mikro itu kredit Jatim Mikro ada. Tapi itu tidak terbatas oleh kuota. Jadi ya berapa kali pun itu boleh. Jadi artinya bebas. Beda dengan kur gitu beda ya. Oke, itu sangat menarik aslinya. Mungkin sahabat Salsabila nanti ketika ada hal-hal yang masih belum bisa dipahami dan ingin tahu, bisa langsung saja temui Mas Halam nanti di Bank Jatim Sampang.
Boleh. Nah, oke, Mas Alam, ini bagaimana proses penyaluran pembiayaan agar tetap mempertimbangkan aspek berkelanjutan, sosial, lingkungan, dan ekonomi? Ya, tentunya dalam hal kami menyalurkan pembiayaan kepada para pelaku bisnis atau ekonomi kreatif tadi ya, yang pasti kan alurnya ini dari mereka mengajukan permohonan tentunya. Permohonan, betul, Permohonan ya. masuk kepada kami melakukan BI checking. BI checking ya? BI checking itu adalah yang utama. Jadi Kenapa itu harus ada item BI checking gitu? Nah, itu adalah gini Mas Isra. Jadi memang kami memang diatur oleh regulasi tadi yang sudah saya tetapkan ya. Betul. Regulasi itu memang kami pun juga harus melihat dari beberapa kriteria. Yang utama adalah karakter. Karakter, ya. Ini penting banget buat sahabat salsa ya. Jadi karakter itu adalah nilai utama yang kami prioritaskan. Betul. Kenapa? Karena ada dua sebenarnya, kemampuan dan kemauan nih. Ada yang mampu tapi nggak mau. Nggak mau ya? Ada yang mau tapi nggak mampu. Nah, itu ada dua aspek utama yang memang kita nilai. Dua aspek tadi masuk ke dalam kategori karakter. Okay. Sebenarnya ini kadang calon nasabah mendaftarkan kan kami belum kenal ya. Betul. Nah, ya. Kami belum kenal baik, istilahnya seperti itu. Bagaimana cara kita menilai karakter itu menurut perbankan itu baik atau tidak? Kita lihat dari BI checking. Kalau BI checking historinya baik, nah ya. Kami mengasumsikan sementara itu pasti baik. Nanti untuk kelanjutannya kami akan melakukan proses analisa ulang, baik itu on the spot ke lapangan. Ya, betul. Kami akan cek untuk usahanya seperti itu, baru nanti kami melakukan proses analisa repayment capacity-nya. Kalau BI checking itu nggak bisa diakal-akali ya? Itu sudah peraturan gitu. Regulasi pun dari POJK-nya juga sudah ada. Jadi OJK ini kan juga mengawasi kinerja kami perbankan. Jadi sudah ada yang mengawasi. Kalau di istilah Madura BI checking itu banyak yang kurang mengerti. Tapi kalau nama hitam ini blacklist ya. Blacklist masih familiar mungkin ya. Iya. Kalau BI checking masih belum banyak yang masih paham. belum familiar ya. Betul. Kalau sudah blacklist atau namanya daftar hitam gitu itu sudah bisa dipahami langsung gitu. Tapi terkadang gini, sekarang itu banyak yang menjadi korban masalah terkait nama itu. Ya dengan iming-iming ada beberapa orang yang memang membutuhkan pembiayaan, tapi dia tidak bisa memenuhi semua persyaratan, sehingga dia berkolaborasi dengan temannya, sehingga nama temannya yang untuk dimasukkan menjadi pengambil modal itu. Nah itu yang memang menjadi permasalahan di Madura itu. Mungkin menanggapi hal itu, selain BI checking ya memang turba ya. Artinya turun ke lapangan ya itu wajib ya. Wajib. Istilahnya yang Mas Isro tadi mungkin saya bisa gambarkan kayak pinjam nama gitu ya. Iya betul. Iya memang selama 11 tahun di sini sih saya ngelihatnya juga familiar dengan kalimat seperti itu ya. Tapi memang kalau boleh saya menyarankan nih untuk para sahabat salsa terutama karena pelaku bisnis ini kan kita inginnya long lasting ya, waktunya lama. Waktunya lama. Jadi jika ada 1-2 pihak yang ingin istilahnya pinjam nama karena mereka butuh tapi tidak memiliki usaha, saya sarankan lebih baik tidak. Lebih baik karena terrecord dalam BI checking tadi ketika suatu saat memang waktunya untuk memenuhi kewajibannya kepada perbankan untuk mengangsur tiba-tiba tidak bisa, nah itu akan otomatis akan terblacklist dan itu bisa diakses oleh seluruh perbankan. Jadi tidak hanya Bank Jatim yang tahu gitu. Jadi perbankan manapun bisa mengakses. Mengakses ya. Betul. Jadi saya sarankan lebih baik tidak untuk dilakukan yang terkait pinjam nama tadi ya. Dan berbicara BI checking, artinya ketika kita sudah melakukan kesalahan, artinya kita anggap kesalahan sekali kita melakukan hal-hal yang mungkin tidak direspon oleh BI checking sehingga nama kita sudah tertera di BI checking. Itu ketika
kita ingin menghapus, apakah kita akan membayar semua tunggakan? Itu nanti historisnya bagus lagi, atau masih tetap historisnya itu Mas Alam? Jadi kalau yang sepengetahuan saya yang tertera di BI checking, Iya. tertera blacklist itu kan selama 2 tahun. Ya. Selama 2 tahun akan tertera. Memang solusinya adalah menyelesaikan kewajiban tersebut, terkait itu terlepas pinjam nama atau tidak. Karena kami dari sisi perbankan, Ya. kami pun mengetahui siapa yang meminjam adalah yang bersangkutan Betul. yang melakukan tanda tangan perjanjian tangan. kredit bersama Ya. kami. Jadi alangkah lebih baiknya, lebih pasnya ya memang itu diselesaikan sebagai salah satu wujud itikat baik. Oke. Dan untuk kedepannya mungkin nanti tergantung kepada risk appetite para pemutusnya dari perbankan, apakah masih bisa dilakukan istilahnya memberikan kesempatan kepada nasabah tersebut untuk bisa mendapatkan tambahan modal kerja lagi. Nah, itu tergantung dari proses analisa yang selanjutnya. Tapi untuk menjaga nama baik para pelaku bisnis tadi ya. yang tadi Mas Isro mungkin tercatat di BI checking tadi kurang baik. Nah, itu alangkah lebih baiknya memang harus segera diselesaikan. Karena itu masih akan terus tercatat. Terus ya. Terus tercatat. Karena begini Mas Alam, saya kan punya teman. Itu karena dia kasihan kepada si temannya sendiri, dia mau ngambil kendaraan dengan nama teman saya itu. Dengan berjalannya waktu selama beberapa tahun, awalnya enak terus. Ternyata tinggal dua pembayaran yang tinggal 2 kali angsuran terakhir yang dia nggak bisa bayar. Teman saya itu sudah lupa kalau namanya dipinjam. Dia daftar ke Mekah, daftar haji, dan ternyata di history BI checkingnya itu keluar kan. Dan disuruh untuk harus menyelesaikan tadi ya. Menyelesaikan. Ya memang resikonya itu tadi Mas Isro. Jadi cukup luas akhirnya ya. Jadi nggak hanya cuman sekedar berkelanjutan terhadap bisnisnya, tapi mungkin dalam hal lain sekarang ini hampir kita itu menilai karakter seseorang dari situ, dari BI checking, karena histori itikat baik semua tercatat di BI checking tadi. Ya ini edukasi buat sahabat salsa ya. Terkadang dengan iming-iming nanti saya kasih kamu sekian, itu biasanya gak apa-apa. Artinya dengan iming-iming segitu, mereka dengan mudah terwujud dengan rayuan itu orang itu. Makanya kan perlu kita datangkan sampean ke sini untuk memberikan edukasi seperti itu. Artinya biar masyarakat tidak gampang. Kecuali memang mereka ingin bermodal dengan kontrak juga dengan si orang itu, nggak jadi masalah. Artinya tanda tangan hitam di atas putih ya oke saja lah gitu. Kalau hanya sekedar mulut ke mulut, ini mendingan ngeles aja lah. Ini jangan ambil resiko ya Mas Isro ya. Iya betul. Kita nggak boleh ambil resiko seperti itu. Karena saya sudah pengalaman. Oke, Mas Alam. Berbicara Kabupaten Sampang, Kabupaten Sampang ini selalu punya cerita nih. Ada saja cerita yang bisa masuk nasional dan internasional. Kabupaten Sampang itu pasti ada. Makanya ada beberapa tantangan. Dan ketika sudah ada tantangan, ini pasti solusi juga ada kan gitu. Nah, apa tantangan terbesar yang dihadapi perbankan dalam membiayai sektor ekonomi kreatif nih Mas Alam? Seperti yang sudah sempat saya singgung tadi ya, jadi melek digitalisasi yang era sekarang ini yang tantangan menurut saya. Tantangannya seperti itu, karena nggak semua pelaku bisnis itu mau merubah mindsetnya untuk bisa belajar digital. Apalagi ya kan? Sudah lanjut usia. Nah itu, tapi mereka masih melaksanakan usaha mereka masih jalan. Ya. Nah kalau tidak segera berinovasi, otomatis akan tergerus, akan kalah sama pelaku usaha yang baru, yang startup, karena mereka lebih inovasi, punya ide, dan mereka terapkan benar-benar mereka terapkan untuk ekonomi kreatif tadi. Gitu.
Dan sekarang ini marketnya, masyarakatnya, Betul. itu pun juga sudah nggak mau ribet, Mas Isro. Ya nggak, mau beli makanan itu tinggal buka handphone, Iya. Tinggal pencetnya klik gitu kan, bayarnya tinggal transfer, bisa pakai kris, Iya. benar nggak? Nah semua itu benar-benar udah semudah itu. Semudah itu ya? Jadi tantangan terbesarnya adalah untuk pelaku UMKM yang ibarat kata belum berani untuk belajar terkait digitalisasi tadi, yang harus memang mereka beradaptasi dengan inovasi-inovasi baru. Nah itu memang tantangannya. Dan kami dari pihak perbankan pun, perbankan ini kami tidak hanya sekedar memberikan layanan dan sebagainya, tapi kami pun siap sebagai konsultan. Kami konsultan keuangan, perekonomian, dalam hal apa aja kita bisa. Jadi nasabah atau masyarakat Kabupaten Sampang yang emang perlu edukasi atau ilmu dan sebagainya, kita bisa sharing bersama, kita bisa memberikan sosialisasi kepada mereka bahwa saat ini eranya seperti ini, dan perbankan hadir sebagai mitra kerja dari para pelaku ekonomi kreatif. Seharusnya ya begitu. Cuma terkadang ya itu, berbicara kebiasaan, terkadang ada yang malu untuk bertanya. Betul. Itu yang menjadi kerepotan. Betul. Artinya ketika UMKM itu Mas Alam tidak berkelanjutan dengan menggerus sistem ekonomi kreatif, ya ini bakal kalah dengan yang lain. Ya karena kan memang sekarang saja ada beberapa agensi, mereka tidak bermodalkan, artinya tidak mempunyai barang, tapi dia bisa jualan. Dia ngambil barangnya orang gitu. Iya, betul. Dia hanya menyalurkan saja, dan dia bisa meraup keuntungan di itu. Artinya dia hanya menjadi jembatan saja. Tapi sudah bisa menghasilkan cuan ya Mas. Iya, menghasilkan cuan ya itu. Artinya memang dunia dalam genggaman ini sudah kita nyampe di zaman sekarang. Artinya kreatif kita ini adalah yang menentukan kita besok bisa makan atau tidak gitu. Betul banget. Artinya memang sahabat Salsabila perlu sharing ke beberapa pelaku ekonomi, terutama ini ke perbankan, terkait perekonomian atau ekonomi kreatif yang sekarang ini sudah harus kita lakukan, mengingat ini sudah zaman digitalisasi. Mau tidak mau kita harus larinya ke ekonomi kreatif. Sahabat Salsabila, kita lanjut juga ke Mas Alam, karena ada beberapa pertanyaan yang mungkin harus diketahui oleh sahabat Salsabila. Tadi ketika saya bertanya tantangannya, dan sekarang bagaimana solusi dari pihak bank untuk mengatasi kendala administrasi ya, atau kurangnya literasi keuangan dari pelaku usaha. Solusi itu bagaimana Mas Alam? Memang kami dari pihak perbankan di sini selaku mitra ya, artinya kita juga mengawal para pelaku ekonomi kreatif. Tantangannya seperti itu, Mas Isro, tantangannya seperti itu. Solusi dari kami memang kami mengawal dalam artian sebagai konsultan tadi. Sebagai konsultan bahwa kita siap untuk memberikan edukasi, terutama bagi yang belum paham benar dengan terkait ekonomi kreatif ini seperti apa, kemudian peran serta perbankan ini nantinya seperti apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, bahwa bank ini kita punya fitur nih, kita punya produk, dan kami juga punya layanan yang itu juga sebagai sarana penunjang para pelaku ekonomi kreatif dalam mengembangkan usahanya. Sama seperti yang Mas Isro tadi sampaikan, nggak punya barang tapi bisa dapat cuan. Gimana caranya? Nah, yang pasti kan dengan menggunakan handphone dalam genggaman tadi dalam genggaman tadi, cuman istilahnya dia kirim produk, kemudian dia cari market, kemudian dikirim ulang. Nah, seluruh transaksi dilalui lewat mana? Kan tidak bertemu, tidak saling bertemu para pelaku dan pembeli tidak saling bertemu. Ya pasti lewat rekening atau mungkin bisa pakai kris dan sebagainya. Nah, di situ adalah peran serta perbankan mengawal usaha para pelaku ekonomi kreatif, dan kami pun juga sebagai support bahwa untuk bisnis mereka perlu perbankan, dan kami pun juga siap
ya kan, sama-sama bermitra artinya Betul. saling memberikan keuntungan satu dengan yang lainnya. Betul, ya. Dengan adanya program kredit itu juga kan sangat diperlukan. Untuk jangka waktu yang panjang tentu. Betul, Tentu betul. sekali. Karena usahanya kan nggak mau stagnan segitu Ya, aja nggak kan, pasti bisa harus lah. harus lebih besar lagi. Dan itu gitu. harus berkembang, Nah. tidak hanya fokus pada satu titik gitu. Betul betul. Oke, Mas Alam, harapan dan rekomendasi. Harapan dari Mas Alam terhadap perkembangan ekonomi kreatif di Sampang ke depannya? Yang pasti harapan saya harus lebih maju lagi ya. Maju lagi ya. Terutama terkait tantangan yang utama tadi, sumber daya manusia. Sumber daya manusia bahwa mindset sahabat salsa terutama yang mendengarkan pada pagi hari ini untuk merubah mindsetnya harus bisa terbuka, cari inovasi-inovasi baru, ide-ide kreatifnya harus berani diterapkan. Betul. Jadi jangan hanya omongan saja atau pikiran saja ya. nah, hanya dipikirkan saja kayaknya enak ya kayak gini. Nah, tapi tidak dilakukan itu tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Jadi difikirkan kemudian diterapkan. Dan itu memang penyakit utama kita. Ya, jadi Penyakit utamanya seperti itu. idenya banyak ya Mas. Banyak. Tapi untuk memulai terkadang kepercayaan dirinya belum ada. Betul. Belum Nah, ada. itu yang menjadi BR bagi semua masyarakat Kabupaten Sampang. Betul. Nah, Mereka bisa berkomentar, mereka bisa memberikan solusi, tapi ketika harus mengajari atau harus memulai, ya sudah kamu ajar gitu. Bilangnya pasti kayak gitu. Nah, makanya ini yang penting untuk sahabat Salsabila. Artinya kita datangkan Mas Alam ini sebagai perangsang untuk sahabat Salsabila. Ini bagaimana Kabupaten Sampang ini bisa betul-betul memanfaatkan ekonomi kreatifnya. Untuk masalah permodalan ini ada Mas Alam kok. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Oke, Mas Alam, mungkin ada pesan atau tip dari pihak Bank Jatim kepada generasi muda yang ingin terjun di ekonomi kreatif, tapi ini masih bingung dengan sisi permohonannya. Sisi permohonan terkait pembiayaan tadi. Itu gimana? Untuk permodalan. Oh, untuk permodalan. Sebenarnya nggak perlu bingung ya, nggak perlu bingung. Yang penting dari rekan-rekan sahabat ya, sahabat salsa yang pasti udah mulai paham betul terkait bisnisnya seperti apa, target marketnya seperti apa. Nah, kemudian nanti bisa didiskusikan kepada kami. Kami dari tim Bank Jatim cabang Sampang nanti bisa akan memberikan beberapa rekomendasi. Kemudian kami juga akan memberikan termasuk ilmu atau literasi keuangan yang tadi kami sampaikan. Jadi kebutuhannya itu teman-teman apa aja sih untuk saya ini sudah buka usaha seperti ini Mas Alam, tapi saya itu khawatir nanti terkait transaksinya seperti apa, kalau orang mau bayar sebagaimana. Nah, itu bisa segera didiskusikan saja bersama kami. Nanti saya dan tim akan siap mengedukasi sahabat salsa terutama yang ada di Kabupaten Sampang untuk bisa segera tune up ya usahanya untuk segera direalisasikan dan sama-sama ayo kita meningkatkan perekonomian terutama di Kabupaten Sampang. Oke. Dan untuk berbicara transaksi, saya ingat nih Mas Alam, Bank Jatim di Kabupaten Sampang apa sudah bisa mengcover ke artinya kantor sudah mengcover di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang? Kami memiliki satu cabang pembantu di Ketapang. Oh, di Ketapang ya. Di Ketapang ada. Okay. Kemudian kami juga ada di kantor fungsional. Kami ada di Omben. Ada di Banyuates. Ya. Ada Banyuates juga ada. Jadi untuk pembiayaan jangan khawatir, bisa diajukan terutama di cabang induk kami di Jalan Kawahai Tasim nomor 111 depan Pasar Semangunan, betul. Kalau yang di Ketapang itu ada dekat Pasar Ketapang pertigaan. Nah, kami memang membawahi di dua area itu untuk lingkup yang sisi utara dan pusat kota dan pusat kota seperti itu. Jadi bebas sebenarnya untuk sahabat salsa yang memang berminat dan ingin segera mengembangkan usahanya bisa langsung mengajukan di tempat kami. Itu tadi tinggal membawa persyaratan dan lain-lain terkait administrasi, identitas,
dan istilahnya apa ya, data pendukung lah, Data pendukung ya? data Oke. pendukung terkait usaha-usahanya bisa dilampirkan. Mm-mm. Nanti kami akan proses lebih lanjut sesuai tadi yang sudah sempat kita jelaskan di sesi sebelumnya ya. Artinya kan memang nanti bisa konsultasi kekurangannya Bisa, itu bisa, apa, bisa. nah, gitu. Betul. Terkadang ya itu kekurangannya, kadang kita tidak mau melangkah dulu. Makanya semua ide kita terbelenggu karena kita tidak mau melangkah. Jangan khawatir, Jangan khawatir, jangan ya. khawatir. Jangan khawatir. Harus berani mencoba. Oke, Mas Alam, sebagai pesan pribadi mungkin dari Mas Alam di Salsa Talk Show hari ini untuk masyarakat Kabupaten Sampang terkait ekonomi kreatif. Mungkin dari Mas Alam sendiri itu gimana? Untuk terutama untuk para pelaku ekonomi kreatif Ya. di Kabupaten Sampang ya. Kalau menurut saya pribadi ada kata mungkin dari ketidakmungkinan. Mas Mungkin Isra. dari ketidakmungkinan ya. Kalau kita jabarkan ketidakmungkinan, di situ ada kata mungkin. Mungkin Benar ya, nggak? betul. Jadi jangan berani melangkah karena kekhawatiran ketidakmungkinan. Betul. Padahal di situ ada kata mungkin. Mungkin ya. Nah, jadi rekan-rekan semua atau sahabat salsa, jangan jangan khawatir. Jangan khawatir, ya. Karena dari konsep tadi yang saya sampaikan, kemudian ada kata mungkin tadi, Ya. gas aja. Oke. Artinya ya itu kendala utama memang di Kabupaten Sampang. Ini mungkin kreatif punya banyak kreatif atau memikirkan ide-ide, tapi untuk memulainya itu yang menjadi kendala di Kabupaten Sampang. Beda halnya dengan beberapa wilayah di luar Sampang. Ketika berbicara Kabupaten Sampang, ini Gen Z-nya atau kala-kala mudanya itu saya yakin dan saya percaya 100% pasti bisa mereka. Pasti Cuma bisa. itu yang untuk melangkah, ini yang sangat sulit juga. Oke, sahabat Salsabila, tanpa terasa nih sahabat Salsabila, kita sudah mau 1 jam di Salsa Talk Show dan panjang lebar sudah dijelaskan oleh Mas Alam terkait ekonomi kreatif di Kabupaten Sampang. Ini karena sangat penting sekali untuk Kabupaten Sampang nih sahabat Salsabila, khususnya pada umumnya di Madura. Dan jadi sahabat Salsabila, ketika sahabat Salsabila perlu dan ingin konsultasi atau menjadi konsultan ke Bank Jatim terkait ekonomi sahabat Salsabila atau dagangan sahabat Salsabila, ini bisa langsung saja datang ke Bank Jatim di Jalan KH Wahid Hasim. KH Wahid Nomor Hasim 111. nomor 111 atau di depan Pasar Sri Mangunan Sampang nih sahabat Salsabila. Oke, sekarang semuanya nih sahabat Salsabila. Kalau nomor telepon nggak bisa dibagi nih sahabat Salsabila, kasihan Mas Alam nanti. Yang penting ketika sahabat Salsabila ingin konsultasi kepada Mas Alam, kita bisa langsung saja datang langsung ke Bank Jatim terkait permodalan atau ingin tanya-tanya untuk masalah kur atau apa tadi program dari luar sih? Jatim Mikro. Jatim Mikro ya, Dari sahabat Bank Jatim. Salsabila, dari Bank Jatim sendiri ini sahabat Salsabila. Bisa sahabat Salsabila langsung datang ke Bank Jatim Kabupaten Sampang. Terima kasih semuanya sahabat Salsabila. Kita harus cukup sampai di sini karena kebersamaan kita ini cukup 1 jam di Salsa Talk Show. Terima kasih Mas Alam. Terima kasih Mas Datangnya Isra. ke Radio Salsabila FM. Mudah-mudahan bisa kembali lagi ke sini dan bisa memberikan edukasi program-program yang telah dibangun oleh Bank Jatim. Amin, amin, amin. Oke. Terima kasih semuanya sahabat Salsabila. Itulah Salsa Talk Show untuk siang hari ini dengan tema peran perbankan dalam mendorong ekonomi kreatif dan berkelanjutan. Semoga sahabat Salsabila bisa bisa mengambil hikmah atau bisa mempelajari hal-hal yang telah dikatakan oleh Mas Alam sehingga ekonomi kreatif di Kabupaten Sampang betul-betul bisa dijalankan oleh masyarakat Kabupaten Sampang, terutama kaula muda yang sekarang ini sudah menjadi teman digitalisasi. Dengan digital, sahabat Salsabila bisa meraup keuntungan meskipun tidak ke pasar atau
tempat jualannya. Terima kasih semuanya sahabat Salsabila. Terima kasih Mas Alam atas waktunya sekali lagi, dan sahabat Salsabila sampai jumpa. Saya Surah yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.